Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Pak. Kali ini kita akan belajar akhlak, mengenai akhlak lagi nih. Tentunya yang berhubungan dengan penyakit. Sebenarnya penyakit diabetes atau kencing manis itu penyebab utamanya sebenarnya apa Pak Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Diabetes atau gula darah tinggi itu memang dalam suatu cerita penyakit itu sebagai momok, jadi ibunya penyakit istilahnya. Jadi mau nanti stroke, mau nanti jantung koroner, mau nanti gagal ginjal, nanti glukoma, seperti itu. Menurut banyak teman-teman dokter itu, diabetes bisa menyebabkan itu. Oh, jadi ibu penyakit bisa melahirkan penyakit-penyakit lain? Ya, menurut beliau-beliau itu seperti itu. Karena saya mendengar sendiri juga seperti itu. Nah, cuma memang sampai sekarang juga belum ketemu di gula darah tinggi itu kenapa kok bisa tinggi gitu. Karena ada ahli gizi kalau mamanya makan 2 kali, paginya jam 9, jam 10, nanti yang kedua jam 5 sore, jam 6, itu tidak sehat. Karena pada saat pagi itu membutuhkan gula untuk melakukan aktivitas energi gitu ya. Enggak juga sih sebenarnya, sehingga itu bisa menyebabkan kalau nggak sarapan bisa menyebabkan gula darah turun seperti itu menyebabkan pingsan nantinya. Insya Allah enggak juga sih. Turun naiknya gula darah dalam tubuh seseorang itu bukan disebabkan karena makan. Mutlak makanan, enggak mutlak makanan. Jadi bisa dites orang muslim yang puasa, harusnya gulanya turun kan gitu. Betul. Tapi kebanyakan gulanya ya normal-normal aja, padahal puasa. Boleh silahkan dites. Nah, gula itu mau diturunkan oleh Allah Ta'ala atau ditinggikan oleh Allah Ta'ala, sebenarnya itu personal. Jadi orangnya sendiri, individu masing-masing. Jadi kalau mamanya nggak makan, nggak sarapan, terus gulanya turun, enggak. Banyak juga orang nggak sarapan juga gulanya nggak turun, nggak pingsan, kan gitu ya. Tapi kalau memang biasanya dia sarapan, kemudian dia nggak sarapan sampai siang, pingsan, oh bisa itu. Tapi bukan karena gula darah ya Pak Ustaz ya? Kalau dokter bisa aja, kalau dites gula darahnya turun, ya bisa aja gulanya turun. Tapi tidak semua itu pingsan, tidak semua gula darahnya turun. Jadi yang menyebabkan turun naik itu adalah perilaku dari manusianya itu sendiri, insya Allah seperti itu. Jadi kalau mamanya tadi diabetes, insya Allah yang selama ini saya teliti, diabetes itu biasanya dulunya orang tersebut kalau menyuruh itu harus dikerjakan. Harus dikerjakan itu bagaimana? Mamanya aku nyuruh kamu tuh, itu harus dikerjakan. Kalau kamu nggak ngerjain, nah, jengkel saya sudah. Ini segala macam yang disuruh gitu. Segala macam yang disuruh, gitu. Apa aja nyuruh apa aja pokoknya. Pokoknya kalau nggak diladenin tuh jengkel. Nah, itulah awal nanti insya Allah gula darahnya tinggi. Jadi kalau dia tergantung tingginya gula darah, cepat atau lambat tergantung dia nyuruh dan jengkelnya sama siapa. Nah, itu tergantung itunya. Kalau umpamanya dia gula darahnya itu mulai muncul di umur 50, berarti ini urusannya dia nyuruh, dia jengkel, yang tidak kerjakan biasanya sama pasangannya. Jadi gitu, biasanya sama pasangannya. Kalau mamanya nggak sama pasangannya, dia nanti kena di umur 55 ke atas. Itu biasanya dulu di tempat pekerjaan. Jadi lebih jauh, jadi bukan di dalam keluarga. Padahal kan itu dilakukan dulu, maaf ya Pak Ustadz, sebelum umur 5. Tapi munculnya kenapa di atas 55 itu Pak Ustadz ya? Saya juga tidak tahu, barangkali itu cara Allah aja. Kalau saya, itu cara Allah aja, cuma kalau di saya ketangkep gitu. Ketangkep itu maksudnya ketemu penyebabnya itu semuanya itu gula darah orang muslim
maupun orang non-muslim itu sama. Kalau nyuruh itu harus. Kalau enggak jengkel atau marah. Siapapun orang. Kalau nyuruh anak gitu Pak Ustadz? Kalau nyuruh anak marah, dia nanti di atas umur 55. Jadi jarang nyuruh anak itu langsung sakit gula, itu jarang. Karena nyuruh anak itu ada unsur mendidik. Walaupun dia ada marah gitu Pak Ustadz ya? Nah sekarang umpamanya kamu nyuruh anakmu kerja itu ada unsur mendidik enggak karena nganggurnya? Saya tanya sekarang. Mendidik? Nah ya sudah. Tapi karena dia enggak bergerak jadi marah. Nah itu kan beda, tetap ada unsur mendidiknya. Oh ya, yang utamanya mendidik. Yang utamanya bisa mendidik karena tahu anakmu kok keluntang-kelantung. Nah, akhirnya kan ini kok ini nyuruh lah. Nah, pada waktu nyuruh dia susah mendapatkan pekerjaan, nyuruh, ya akhirnya kamu terprovokasi untuk marah, kan begitu-begitu aja. Iya. Nah, kalau nyuruh kepada pasangan, nah ini beda lagi. Tidak ada unsur didik kalau pasangan itu, karena saling melengkapi. Jadi kalau nyuruh pasangan kemudian jengkel, lah itu salah. Iya benar itu. Karena saling melengkapi. Jadi kalau nyuruh mamanya, ya setrikain dong bajunya, nah gitu. Lah, kok nyuruhnya sama suaminya kan gitu ya. Nah, padahal dia sendiri juga jarang nyetrika. Ya, nyetrika pernah, bukan sering, tapi jarang. Tapi yang sering suaminya. Nah, di sini ada unsur yang tidak pas. Dia nyuruh yang tidak pada pokoknya. Kalau itu nanti dilakukan, nah nanti mulai di umur 60-an muncullah nanti gulanya tinggi. Itu tidak tahu nanti gula tinggi itu. Tahu-tahu umpamanya mulai badannya habis atau sakit atau lemes terus-menerus seperti itu, baru dicek, baru dikonfirmasi tes darah, baru gulanya tinggi seperti itu. Nah tadi maaf Pak Ustadz bilang badan itu ada yang kurus, tapi di beberapa orang yang saya lihat itu ada yang gemuk Pak Ustadz dia. Tapi gula juga, kena gula gitu. Nah gini, kalau gemuk kena gula itu namanya ndablek. Terus kalau koreng tuh enggak sembuh-sembuh itu? Ya itu insya Allah gula darahnya tinggi. Jadi koreng di mana? Di kaki. Berarti dia nyuruhnya dulu banyaknya bisa dua hal. Satu dalam keluarga, yang kedua di pekerjaan. Dua hal di titik itu biasanya. Nah, dia suruh ya di situ di keluarganya. Biasanya orangnya kaku. Dablek itu Pak Ustadz ya? Kalau yang gemuk dablek, karena yang jenis gemuknya ini adalah dia tetap kena gula tapi konsumsinya obat atau konsumsinya dia langsung nyuntik pakai insulin itu. Insulin itu. Tapi dia makannya nggak diatur, tetap gemuk dia. Oh iya. Ya itu dablek namanya, kena gula tapi dablek. Tapi kalau kena gula dia mencoba, ada unsur takut, ada unsur mencoba jaga. Nah akhirnya dia makan nasi enggak, dia banyak sayur, kurus gitu jadinya. Minumnya enggak pakai gula, kan gitu dikurangi sama dia seperti. Akhirnya ya mengecil badannya, seperti itu. Nah ini dia juga mencoba menetralisir gula dalam darahnya dengan gaya dia makan, tapi nggak pernah bisa selesai. Nah kenapa nggak bisa selesai? Karena yang rusak pankreasnya rusak, kelenjar-kelenjar insulin di pankreasnya rusak. Nah itu kenapa rusak? Insya Allah kalau nyuruh seringnya jengkel atau marah kalau tidak dikerjakan. Baik dipendam maupun dikeluarkan sama. Jadi dia nyuruh nggak di ini terus diem tapi marah, sama aja marah itu. Jadi marah itu memang dilarang. Cuma selama ini banyak teman-teman Islam yang belum paham. Marah itu kayak apa belum paham, teman-teman dakwah juga nggak paham marah itu kayak apa, nggak paham karena jarang banyak merenung. Berarti marah juga ibu penyakit juga Ustaz? Ya sebenarnya itu buyutnya penyakit itu ya marah itu tadi. Istilahnya buyutnya penyakit itu ya marah itu sebenarnya. Makanya istilahnya Allah itu menyuruh kepada malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasul, sampaikan la taktub walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Nah kalau marah ya masuk neraka. Salah satu unsur neraka di dunia apa? Ya sakit. Makanya kalau orang marah itu ya kebanyakan sakit di mana? Seluruh tubuhnya. Marah sambil berpikir pusing, marah disimpan terus-menerus bertahun-tahun tumor otak, kan begitu. Marah melihat sesuatu nggak cocok disimpan tumor mata, kan begitu.
marah dengan lingkungan, mau marah keluar, mau ini, kanker nasofaring, semuanya. Marah dengan orang tua, kalau cewek ya kanker payudara, kan begitu aja. Marah dengan pekerjaan orang tuanya, marah kena kanker payudara, menyambung pada tangannya. Itu istilahnya, marah itu buyutnya penyakit malah. Jadi nggak cuma gula, marah itu memang buyutnya penyakit. Cuma selama ini banyak teman-teman dakwah itu memang tidak meneliti, jadi ya beliau nggak ngerti. Kalau alhamdulillah kalau saya diizinkan paham, jadi bisa cerita sehingga saya tetap akan meredam. Jangan marah beneran, jangan marah. Serius jangan marah. Apapun bentuknya marah itu akan tercatat oleh malaikat atid. Tercatat rapi. Dan itu nanti akan dimunculkan oleh Allah Ta'ala kalau atas izin Allah, kalau nisabnya sudah sampai istilahnya itu akan wujudnya penyakit. Jadi kalau memang kita mau cerita tentang gula darah tinggi atau diabetes, satu, belajar kalau nyuruh pun sebagai imam atau sebagai orang tua atau sebagai bos mamanya, nyuruhnya boleh, nggak usah pakai marah. Kalau nggak dikerjakan suruh lagi aja. Itu jadi intinya adalah kita harus belajar, jangan kalau menyuruh itu harus marah kepada siapapun. Walaupun kita imam, mengajak istri, mengajak anak kita sholat, jangan sampai ada marah. Makanya banyak juga orang yang kelihatannya ibadahnya kelihatan baik, kenapa dia kena gula darah tinggi? Sama. Karena dia tahu ilmu agamanya, kemudian dia terapkan di lingkungannya, tapi dengan marah. Berarti dia nyuruhnya dengan marah. Makanya dia tetap kena diabetes. Siapapun orangnya nggak peduli Allah itu. Mau dia orang non-muslim, maupun dia orang ahli agama, kalau dia merasa pintar dengan ilmunya, diabetes, insya Allah. Insya Allah diabetes. Jadi makanya biasa saja, dititipi ilmu ya biasa saja, ngerti ya biasa saja, nyuruh ya biasa saja, kasih tahu kalau mau sama istri, kasih tahu nggak bisa bilang, kalau kamu saya kasih tahu begini, nggak mau itu dosa. Kalau kamu mau dosa, saya hari ini cerita, kamu dosa, besok saya nggak mau nanggung. Catat oleh Allah Ta'ala, saya nggak mau nanggung. Nah, di titik istri kita itu memang masih melakukan, kita nggak mau nanggung. Karena sudah ngomong, dan itu menjadi catatan di Allah bahwa dengan istri kalau masih melakukan kesalahan lagi, suami nggak mau nanggung. Seperti itu. Nah, itu suami insya Allah nggak dosa. Seperti itu. Ustaz, seseorang yang marah nih Ustaz, dia bisa aja berkilah karena saya diprovokasi, sehingga dia marah. Nah, ada orang juga dia ini nggak marah karena tidak ada faktor provokasi dari sekelilingnya. Sebenarnya yang menyebabkan dia marah dan dia tidak marah itu apa sih Ustaz? Sebenarnya menyebabkan dia marah dan tidak marah itu adalah imannya dia dan nafsunya dia. Allah itu tetap akan memberikan ujian kepada hamba-hambanya. Dari mulai dia lahir atau dalam kandungan hingga sampai dia mati, itu tetap ada ujian. Nah, ujian yang dihadapi itu tergantung nafsunya manusia itu sendiri. Kalau umpamanya, maaf nih, istrinya selingkuh, umpama nih, suaminya diem-diem aja. Loh, tahu istrinya selingkuh kok suaminya diem-diem aja? Saya memaafkan kok, gitu. Orang lain pasti berkata, orang itu baik ya, istrinya selingkuh tapi suaminya memaafkan. Itu yang keluar di mulut. Padahal belum tentu yang keluar di mulut itu sama hatinya sama, enggak bisa. Nggak taunya suaminya bilang, saya memaafkan. Intinya bukan ini yang benar, hatinya. Hatinya apa? Kalau saya dicerai, saya nggak bisa makan. Nah, itu yang benar malahan. Karena ada ketergantungan. Karena ada ketergantungan si suami dengan istrinya, makanya dibiarkan. Ini saya maafkan, besok dipulangkan istrinya. Itu kalau suaminya jadi imam. Kan beda. Kalau suaminya itu hanya cuma ikut tidur, ikut makan, mau cerita apa? Kayak umpamanya, tuh dulunya kerja, pensiun, kemudian istrinya jadi kerja,
jadi punya uang nih istrinya umpamanya. Kemudian ini kan tung nebeng. Nah, tung sendiri umpamanya ini hanya umpama selingkuh umpamanya. Nah, terus mau gimana terusan? Iya. Kan tergantung kalau gitu. Umpama. Tapi ya mudah-mudahan janganlah. Nah, ini harapan saya. Amin. Jadi itu sendiri kan bisa menjadi pelajaran. Sebenarnya ujian itu akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Bagi orang-orang itu, dia mau marah nggak diuji dengan keadaannya. Kadang-kadang keadaannya itu, ujian itu bentuk dari perilakunya dia sendiri. Perilakunya dia sendiri sebenarnya. Jadi diuji dari perilakunya dia sendiri. Tapi akhirnya jadi sakit itu Pak Ustadz ya? Ya itu kan beda. Kalau tadi ditanyakan sama Haji J, itu kan sebenarnya kenapa dia harus marah kalau dia mensikapi suatu keadaan. Sebenarnya itu tergantung dari imannya dia sama nafsunya. Kalau dia sendiri imannya bagus, ujian itu diambil oleh Allah Ta'ala bukan dari perilaku buruknya. Dari apa Pak Ustadz? Ya dari imannya yang dilihat oleh Allah Ta'ala. Ujiannya berupa? Ya macam-macam. Umpama nih saya, lingkungan kamu, Haji J. Saya ngajak sesuatu yang baik, umpamanya. Tapi kenyataannya Haji J ini sembunyi-sembunyi. Umpamanya selingkuh, umpamanya. Sembunyi-sembunyi nih. Padahal saya kan ngajarin jangan. Tapi kan saya nggak ngerti. Nah, akhirnya pada saat umpamanya saya tahu, itu kan menjadi ujian bagi saya. Ujian bagi saya, padahal yang selingkuh Haji J umpama. Kemudian ini akhirnya terkuak. Saya kan ada apa namanya? Akhirnya ada dampak istilahnya. Beban moral juga ya. Beban moral, ada dampak. Nah, dampak inilah ujian yang saya hadapi dari Haji J yang bukan dari perilaku saya. Itu ujian keimanan gitu. Nah, itu diambil dari iman. Nah, kalau Pak Haji J, dia memang nggak selingkuh sih, tapi kalau senengannya itu WA-an sama teman-teman wanitanya, WA-an, ditanggepin. Lah itu kan dari perilakunya nguji. Sehingga temennya ngajak selingkuh. Perilaku dari suka nge-WA itu adalah ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala dari perilakunya. Atau juga ujian yang diberikan Allah apa yang dia sukai. Iya, sama perilaku aja. Dan dari perilaku kan macam-macam. Ya, itu dah. Yang dari sukai nggak bisa perilaku, karena pada saat itu dia tidak suka, ya bisa aja terjadi. Saya nggak suka sama itu. Juga. Nah, ujiannya mirip seperti yang dia tidak suka. Maksud saya kan nih hobinya WA nih. Ujiannya dari hasil WA itu. Tapi ada juga banyak perilaku yang umpamanya dia tidak suka dengan maaf nih. Orang yang anatomi tubuhnya cacat, dia nggak suka ngomong, dia nggak suka. Suatu ketika dia hamil, anaknya cacat. Nah, itu sama. Nah, jadi makanya di sini bukan karena yang dia suka, tapi karena perilakunya. Jadi perilaku inilah yang menyebabkan ujian itu bisa muncul. Perilaku yang tidak baik atau perilaku yang dia lakukan. Perilaku yang baik itu dapat ya bisa dapat ujian ya. Yang tadi kalau umpamanya imannya kuat ya dia tetap aja dapat ujian. Apa aja ujian yang di sekitar yang sebenarnya itu hanya menguji, tetapi bukan dari perilaku yang tidak baik yang dia lakukan. Nah, ujian inilah umpamanya yang biasanya ada dampaknya masing-masing. Umpama kalau Haji J itu WA cewek akhirnya selingkuh, itu ujiannya ya di situ. Akhirnya menguji Haja Eli umpamanya. Kan begitu. Kalau umpamanya saya lihat teman saya dulu baik, pinjam uang. Saya mencoba ngasih, tapi saya nggak tahu kalau saya mau diuji Allah, saya nggak tahu. Setelah saya kasih, nggak mau ngembaliin. Saya diajak kerjasama dalam pekerjaan jelas, kemudian saya yang ngerjain, saya pokoknya didanain, saya kasih, nggak taunya saya ditipu. Itu adalah ujian dari Allah Ta'ala dari sesuatu yang saya belum pernah melakukan. Saya nggak pernah nyolong, saya nggak pernah ngambil harta orang lain, tetapi di situ ujiannya harta saya sebagian diambil oleh dia. Berarti kehilangan harta itu merupakan ujian dari bukan perilaku itu Pak Ustadz ya? Ujian keimanan.
Ujian, nah itu keimanan. Ujian, apakah kalau harta saya itu hilang, saya ngeluh, saya gerutu, saya protes sama Allah, itu kan dites dari situ. Nah inilah ujian yang memang diambil oleh Allah Ta'ala dari imannya, bukan dari perilakunya. Makanya banyak orang muslim yang nggak paham, dikiranya itu ujian itu semuanya dari Allah semua. Padahal belum tentu Allah menguji dia itu ya dari perilakunya. Perilakunya dia itu nyak-nyakan naik kendaraan, tabrakan. Lah itu kan ujian dari dia sebenarnya. Ya. Sebenarnya itu. Jadi bukan saya diuji dari mana, dari Allah Ta'ala. Kesannya dia itu nggak salah. Dan itu banyak di orang Islam itu banyak. Nah ini banyak sekali yang jarang diketahui. Makanya orang diabetes itu tidak tahu bahwa yang datang kepada dia itu ujian yang harus diselesaikan, sehingga pada saat dia nyuruh sebagai bos, dia nyuruh sebagai imam, dia nyuruh sebagai orang tua, kemudian kalau diabetes di umur sebelum 45, 30 sudah diabetes, 40 sudah diabetes, berarti dia pernah nyuruh kepada orang tuanya dan dia jengkel terus. Loh, kok bisa ada orang jengkel? Lah gampang, orang tuanya udah sepuh, Betul. disuruh makan, nggak mau, jengkel dia. Nah, itu kan sama nyuruh. Dan itu banyak yang seperti itu. Dan itulah salah satu cara Allah mengingatkan bahwa perilaku kamu ada yang tidak baik, yang tidak dicontohkan oleh Rasul, tapi kamu mengerjakan. Apa? Tidak hormat sama orang tuamu dan kamu jengkel, makanya penyakitnya diabetes. Nah Ustaz, kalau orang sudah kena penyakit diabetes nih, apa yang harus dilakukan? Bertobatnya seperti apa? Mohon maaf. Iya, yang jelas kalau mau main-main boleh dengan dokter, boleh ya, tetapi itu tidak menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah adalah kita sampaikan kesalahan kita kepada Allah Ta'ala. Kalau di YouTube ini, di YouTube kita itu kan memberikan apa sih tadi diabetes itu nyuruh yang harus. Penyebabnya itu nyuruh yang harus dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan, kita marah. Itu nomor satu. Penyebabnya. Merasa ide kita, merasa kalimat kita, merasa nasihat kita itu yang paling benar. Itu periode kedua. Jadi orang yang merasa idenya itu paling benar, itu siap-siap kamu nanti kena diabetes. Jadi jangan merasa yang paling benar kita. Berarti ciri-ciri sombong lah istilahnya. Iya, contoh umpamanya kalau saya dakwah, saya dalam memberikan ilmu kepada seseorang itu, walaupun ilmu Islam ini benar, tapi saya memberikannya dengan maksa. Nanti siap-siap saya diabetes. Walaupun ilmu agama, loh kan itu benar. Tapi di dalam Islam ingat, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama Islam. Jadi harus pahami. Jadi kalau orang dia itu belum menerima pemahaman kita, agama kita, nggak usah dipaksa. Nah makanya di situ ada orang yang ahli agama diabetes, iya sama sebenarnya. Prosesnya dia begitu karena dia ada paksaan. Dia ada memaksa di situ. Tidak tercatat oleh Allah Ta'ala. Makanya disitulah dosanya seorang yang tahu agama tapi dia melanggar. Maaf Pak Ustadz, itu bukan dari imannya, malah dari perilakunya. Kan perilaku. Kalau iman kan nggak boleh. Iman kan harus ingat, tidak boleh ada paksaan dalam agama Islam. Itu kan jelas harus ingat. Kan semua begitu. Semua terkait. Makanya di sini akhlak Rasul tidak akan pernah memaksa. Pada saat dia itu umpamanya syiar beliau itu syiar di Mekah nggak diterima, beliau mending hijrah ke Madinah. Itu jelas, itu perilaku Rasul. Nggak ada sesuatu yang memang tidak boleh kita itu memaksa, nggak boleh. Makanya kalau ada ahli agama yang diabetes, sama, titiknya sama, dia pasti memaksa. Apapun, walaupun dia itu kelihatan tenang gini, kelihatan dewasa, kelihatan enggak, dia tetap di hatinya itu berkecamuk. Itu merasa benarnya itu muncul, kalau udah ngomong itu kelihatan. Nah, disinilah sebenarnya Allah tetap mengingatkan diabetes itu akan muncul, rusaknya pankreas. Nah, itu cara menanggulanginya adalah solusinya satu, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Jadi diingat
kita marahnya itu kepada siapa. Kalau kita marahnya pada istri, minta maaf sama istri yang jika memerintahkan, menyuruh itu harus. Kalau kita itu masalahnya dengan saudara-saudara kita, ya minta maaf sama saudara-saudara kita. Itu di umur di atas 45, 50 tahun, itu diabetes baru muncul. Nah, itu berarti dengan pasangan kita atau dengan teman-teman di pekerjaan kita, itu diabetes itu akan muncul. Nah, kalau diabetes itu muncul sebelum umur 45, ingat, insya Allah itu menyuruh kepada orang tua dan memaksa. Memaksa itu ada kejengkelan yang tadi saya kasih tahu. Betul. Orang tuanya sudah sepuh, sakit, disuruh minum pil, nggak mau, jengkel di sini. Nah, itu sama sebenarnya prosesnya. Kan nanti ngomong, yang anaknya itu selalu ngomong, loh, kalau nggak minum pil kan nanti tambah sakit. Siapa yang bikin sakit sebenarnya? Kan persoalannya itu kan minum pil itu tambah sakit. Enggak, yang bikin sakit itu ya sebenarnya beliau sendiri dulu. Sendiri, dari perilakunya seperti itu. Makanya ayo sekarang belajar. Kemudian kalau memang itu sakitnya berhubungan dengan orang tua, meminta maaf dengan orang tua, entah ayahnya entah ibunya. Kalau orang tua sudah meninggal, mohon ampun kepada Allah jika dulu pernah memaksa dan sering memaksa orang tuanya. Mohon ampun. Seperti itu. Nah, dari situ kemudian baru serius berubah. Kalau nyuruh, jangan memaksa. Seperti terus belajar, insya Allah nanti diabetesnya mulai turun. Insya Allah normal. Mohon ampun aja di titik itu dan harus tahu salahnya. Istilahnya kalau kita itu dulu itu sering nyuri. Kalau sudah taubat, ya mohon ampun ya Allah jika saya dulu sering nyuri karena untuk makan saya, jika itu dosa, ampuni dosa-dosa saya ya Allah, dan aku memohon kepadamu ya Allah, orang yang aku curi mudah-mudahan engkau mudahkan dia dalam mencari rizki, engkau mudahkan dalam mencari rizki ya Allah, amin. Nah itu kalau dia ingat dulu mencurinya di sana, umpamanya dia mencuri 5 juta, ya kembaliin kalau dia punya uang. Ini biar nggak ada tanggungan. Tapi kalau mencurinya itu lewat proyek, umpamanya kayak proyek BTS itu, ya kembaliin aja uangnya. Kalau dia mau kan gitu ya. Nah, uang segitu banyak itu ya nggak mau dia ngembaliin ya. Makanya kalau ada negara bilang sita harta itu, ya bener sita. Miskinkan itu udah miskinkan aja. Karena orang itu memang orang yang kurang ajar, orang yang tidak akan tersentuh oleh baunya surga seperti itu. Jangan. Nah, insya Allah kalau yang diabetes cukup doanya seperti itu, lakukan dengan istiqomah, jangan jalankan yang seperti tadi, menyuruh dengan paksaan, menyuruh dengan marah. Kalau nggak dikerjakan marah kepada siapapun, jadilah orang yang lemah lembut seperti Rasulullah Muhammad SAW. Insya Allah mudah-mudahan diabetesnya normal kembali dan bisa aktivitas normal. Insya Allah, wallahu a'lam. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi tadi ada dua, mohon ampun dan berubah seperti itu Pak Ustadz ya.